Video pembelajaran, mata pelajaran prakarya, materi, sistem produksi kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Mari kita simak videonya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Gimana Ibu baik? Baik, Ibu sehat. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar pagi hari ini, kita awali dengan doa ya. Baik, Kita Bu. berdoa. Ketua kelasnya pimpin kita berdoa. Baik, makasih Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ketua kelas, Sama-sama, Ketua kelas Bu. yang baik hati. Ya, kita mau ngecek kehadirannya pagi hari ini. Bu ambil absen dulu. Yetri, ada ya? Ya. Kita, Adi, Irfan. Hadir, Bu. Pak Edi sudah datang, Bu, dari kantin. Grace, ada Grace mana ini Grace? Dulu datang saya dulu. Gitu terus. Baik. Ferdi duduk yang tenang ya, diam ya, jangan keluar. Kan baru tadi dari kantin. Irfan topinya dilepas Ya. di dalam kelas dan menggunakan topi ya. Nah, pelajaran minggu kemarin, hari Jumat kemarin tentang ide dan peluang usaha ya. Masih ingat kan pada hari Jumat? Pada hari ini kita akan melanjutkan tentang sistem produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kata motivasi pada hari ini supaya kita menjadi orang-orang yang selalu semangat. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan sejak hari ini. Jadi kalau hari ini anak-anak sudah perhatikan pendidikannya, sudah rajin sekolah, ya pasti masa depan akan cerah, akan menjadi orang-orang yang sukses di hari esok. Amin. Baik, kita akan masuk ke materi kita pada hari ini di KD 3.1 untuk menganalisis sistem produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat dengan indikator menganalisis sistem produksi kerajinan dari bahan limbah bentuk bangun datar, bukan jenis dan karakteristik bahan dan alat kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar, menggali macam-macam kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar, memahami teknis produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Ini judulnya bisa dilihat di depan. Belum ada Bu. Belum, Bu. Bentar Bu. Belum. Belum Ibu. Kita dibuka mungkin belum bisa. Nah, bisa lihat di depan. Ya, Bu. Iya Bu. Yang putih lihat. Warna merahnya bagus. Nah, merah ini momen 17 Agustus ya. Nah, merah putih. 1. Jenis dan karakteristik bahan dan alat kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Dibagi menjadi 2. Ada sampah apa ini? Sampah apa namanya? Lema. Organik. Ya, ini contohnya. Sebutkan ini. Apa ini? Lihat di depan. Sayur, Bu. Sayuran. Sisa sayuran, makanan. Ya, kemudian yang kedua ada sampah non organik. Contohnya nih ya, kaleng, botol, kaca ya. Ini jenis dan karakteristik limbah. Kemudian kita ke slide keempat. Kelihatan ya? Ya, Bu. Bisa dibaca ini nomor 2 ini, Yetri? Iya Ibu, sebentar. Nomor 2, macam-macam kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Bahan limbah bangun datar yang dapat dimanfaatkan kembali diantaranya adalah kardus,
kertas semen, kertas daun kering, plastik, pecahan keramik, plat logam, compact disc yang telah rusak. Jadi itu macam-macam kerajinannya dari bahan-bahan limbah. Di sini sebagai contoh bisa dilihat ada kardus ya, ini dari bahan kardus, ini tempat tisu ya, dari tempat tisu, kemudian kotak untuk menyimpan apa ini, alat-alat tulis. Alat tulis dari apa Bu? Dari karton ya Bu ya? Kardus ya, dari kardus, dari yang sudah bekas ya. Jadi ada banyak sih sebetulnya, ini hanya contoh saja. Nanti bisa kita lihat di dalam contoh-contoh di internet ya. Oh ya, karena tadi belum dibagikan kelompok ya kelas ini. Jadi nanti di kelas ini akan dibagikan 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti akan dibagikan LKPD-nya. Jadi nanti di situ ada tugas untuk berdiskusi dan ada juga tugas proyek ya. Jadi bisa dijawab nanti di LKPD-nya. Kita lanjut ke materi. Materi berikutnya. Lena, mana Lena? Hadir Bu, hadir. Ada Bu. Ya, baca dulu yang di depan ini Lena. Oh ya, siap Ibu. Teman-teman yang lain tolong mendengarkan ya. Ya, Jangan ini ribut. berikut beberapa macam teknik produksi yang dapat dipilih produsen untuk melakukan proses produksi adalah 1. A. Proses fabrikasi, pengolahan komponen material baik berupa plat, pipa, atau baja. Proses ekstraktif adalah yang berhubungan mengambil langsung dari alam. Seperti kita ambil daun-daun kering, kita bisa dari limbah jadikan bahan untuk produksi Kerajinan. Ya, kerajinan Bu adalah Kalian belajar di rumah. Kemudian Bu, ada, saya izin dulu sebentar ya. iya silakan. Kemana lagi? Ini dari tadi itu terus. Ya, ke toilet. lama-lama ya. Jangan-jangan ke kantin itu, ke kantin tuh. Jangan ada cewek lagi nunggu di kantin. Ada pacar saya tuh di kantin. Iya, kita lihat lagi yang di depan ya. Nomor 4, tahap proses produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun dasar. Urutan dalam sebuah proses produksi kerajinan dapat dikembangkan menyesuaikan lingkungan dan budaya setempat, sehingga kita akan bangga dengan keanekaragaman budaya kita. Nah, tahapan dan proses tadi di depan ini ada contoh. Ini kerajinan dari bahan rotan ya, sesuai dengan tempat atau wilayah kita yang di daerah Kalteng. Banyak sekali tumbuhan rotan dan ini dimanfaatkan untuk kerajinan, salah satunya. Kalau yang contoh-contoh yang pertama tadi itu yang memang dari limbah ya, dari limbah bahan bekas. Kalau rotan ini kita ambil dari alam, kita anyam dengan bentuk dan metode model-model sesuai keinginan kita. Mau bikin tas, mau bikin sepatu, mau bikin tikar, ya tempat-tempat belanjaan sayur. Kemudian kita yang ke-7, yaitu tentang kemasan. Kemasan ialah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Betul tidak kata-kata yang di atas ini? Kemasan ialah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Anak-anak kalau membeli memperhatikan nggak kemasannya? Iya Bu. Ya Bu. Kemasan menarik kita beli. Oke, nah kemasan ini dibagi 3 ya, ada kemasan primer, kemasan sekunder, ada kemasan tersier. Nah, kemudian kita lanjut ke slide 8, jenis bahan kemasan kerajinan diantaranya sebagai berikut. Nah, ada
untuk melindungi produk, kemasan memenuhi syarat keamanan ya, dan dapat mendukung program kemasan. Dan yang selanjutnya yaitu manfaat pengemasan karya kerajinan antara lain: 1. Produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. 2. Kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya. 3. Kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. 4. Kemasan dapat tahan nilai jual produk. Nah itu. Kemudian selanjutnya kita akan melihat video kerajinan, karena nanti kalian akan membuat suatu kerajinan dari bahan limbah itu. Contohnya salut deh, dari tangan-tangan kreatif bisa menghasilkan kerajinan unik dan cantik kayak kaleng-kaleng ini. Nah, kalau kalian punya kaleng bekas yang tampilannya ngebosenin, bisa bawa ke workshop Kaleng Lani Fams. Lokasinya ada di wilayah Depok, Jawa Barat. Pemiliknya bernama Lani Cahyaning Sari. Jago banget ngelukis, serta menyulap kaleng lama jadi tampilan baru. Karena kaleng kerupuk ini udah punya warna dasar, bisa langsung proses Fams. Proses awalnya, Lani akan membuat sketsa gambar dulu. Cukup pakai pensil dan gambar langsung di atas kaleng. Nggak perlu diragukan lagi deh skill menggambarnya. Mantan arsitek ini memang mahir, pakai banget. Apalagi Lani kerap mengandalkan daya imajinasinya buat menggambar setiap pola, biar punya karakter sendiri. Lani memang fokus membuat gambar-gambar bertema edukasi, kayak gambar rumah, bunga, kendaraan, sampai tata surya. Gambar dengan tema edukasi begini memang spesial banget ditujukan buat anak-anak. Soalnya kaleng buatan Lani ini dijadikan sebagai sarana pengenalan beragam bentuk dan makhluk hidup. Kalian juga bisa custom gambar di kaleng. Tapi tetap ya, wajib ada sentuhan gambar anak-anak. Hihihi. Kalau pola sudah beres, beri warna dasar dulu. Hati-hati Fams, jangan sampai melebihi batas garis. Nggak lain dan nggak bukan, pakai cat favoritnya para pelukis, namanya cat akrilik. Selain punya ragam warna yang ciamik, cat akrilik juga cepat kering. Kandungan resin pada cat ternyata mengandung banyak air. Cocok banget tuh untuk produk dari Kaleng Lani yang banyak dipakai sama anak-anak. Wajib banget ya pakai cat anti toksik alias cat nggak beracun dan nggak berbau. Sekarang giliran ngecat setiap pola gambarnya. Masih pakai cat akrilik dong, karena setiap pola nggak gede banget disaranin pakai kuas ukuran kecil, biar rapi sampai ke tepi pola. Karena setiap kaleng mempunyai bentuk dan tekstur permukaan yang berbeda, proses pengecatan kadang harus dilakukan berulang, supaya makin solid warnanya. Selain mengusung tema gambar edukatif, ibu 3 anak ini sengaja menorehkan aneka warna cerah pada kaleng lukisnya. Warna cerah ini bisa menstimulasi perkembangan psikologi anak. Selain itu juga bisa memberikan energi yang ceria dan bersemangat untuk anak-anak. Oh iya, workshop Kaleng Lani ini bermula dari hobinya melukis Fams. Kemudian menjadi bisnis yang menjanjikan deh. Terhitung sejak tahun 2000 silam, Lani yang coba-coba melukis di kaleng bekas, akhirnya berani menjual kaleng lukisnya. Kalau dulu Lani fokus sama recycle kaleng bekas, sekarang kaleng baru ikut jadi sasaran kreativitas. Karena 100% handmade, dijamin gak bakal pasaran deh. Pemesannya sekarang juga sudah dari berbagai negara, mulai dari Malaysia, Singapura, sampai Australia. Beragam kaleng lukis ini punya banyak kegunaan. Bisa jadi celengan, kaleng kerupuk, sampai tempat sampah. Nah, kaleng kerupuk sudah berubah jadi colorful. Gak cuma menambah estetika, tapi juga menambah nafsu makan, Fams. Hahaha.
menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya Ibu. Ya, silahkan. Yang pertama, bangun datar adalah sebutan untuk bangunan-bangunan dua dimensi. Yang kedua, bahan limbah dibagi menjadi bahan limbah organik dan bahan limbah anorganik. Tiga, teknik produksi adalah suatu kegiatan proses menciptakan produk kerajinan. Yang keempat, tahapan produksi adalah urutan kegiatan untuk menciptakan produk kerajinan. Terima kasih ya, terima kasih Yetri. Ya, silahkan. Bahwa kalau barang-barang yang bekas itu bisa dipergunakan kembali, jadi menjadi manfaat ekonomi Bu ya, tidak dibuang begitu saja ya. Ya, betul. Pintar semua anak ibu hari ini ya. Nah, baik. Minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan materi yang berbeda. Sebelum masuk, mungkin Ibu akan kasih materi-materinya di WA grup kita ya. Oke, hari ini untuk mengakhiri pelajaran kita akan berdoa. Minta kesediaan dari Edi Bu, Pak Edi Bu, Edi. Ya, dari Amanda Edi. Edi, jangan kecantikan terus. Iya. Baik, Doa dulu Edi. terima kasih. Mari sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih guru. Iya, tetap jaga kesehatan ya. Pakai masker, cuci Ibu, tangan. terima kasih. Ya, Bu Guru. Dan bergizi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang. Terima kasih sudah menyaksikan